Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, Nizam Hafiz. Untuk kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab 4 ya, yaitu mengenal struktur data dalam algoritma. Lanjutan materi bab 4 part 2. Tapi sebelum saya lanjut, bagi kalian yang baru bergabung atau yang suka dengan video ini, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Oke, lanjut. B. Struktur data dalam algoritma. Ringkasan materi. Dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Sedangkan menurut para ahli seperti Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, seorang matematikawan Islam dari Uzbekistan, algoritma adalah suatu metode khusus untuk menyelesaikan suatu persoalan yang ada. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Donald Ervin Knuth, seorang ilmuwan terkenal dalam bidang komputerisasi, algoritma merupakan sekumpulan aturan berhingga yang memberikan sederetan operasi-operasi untuk menyelesaikan suatu jenis masalah yang khusus ya. Itu pendapat dari para ahli mengenai tentang algoritma maupun struktur data dalam algoritma. Mengenal tipe data. Tipe data secara umum, tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Sedangkan dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Tipe data dibagi tiga macam. Yang pertama, tipe data dasar atau primitive data type. Yang kedua, tipe data bentukan atau composite data type. Yang ketiga, tipe data abstrak atau abstract data type. Tipe dasar primitive data type. Tipe data yang sudah ada dan dijadikan standar dalam bahasa pemrograman tertentu. Yang termasuk dalam tipe dasar yaitu satu, integer ya atau bilangan bulat. Yang dimaksud bilangan bulat adalah min 1, min 2, min 3, min 0, 1, 2, 3, 4 dan lainnya, bukan merupakan bilangan pecahan. Yang kedua, float atau double bilangan. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung pecahan desimal ya. Contohnya di gambar berikut. Ketiga, char atau karakter. Karakter adalah semua huruf yang ada di dalam alfabet, tanda baca maupun karakter spesial. Karakter ditulis di antara dua tanda petik tunggal ya. Contohnya ada di sebelah. Yang keempat, boolean atau logika. Boolean adalah tipe data logika yang terdiri dari dua pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar biasanya ditulis true atau angka, sedangkan pernyataan salah ditulis dengan false atau angka 0. Sedangkan operasi aritmatika yang umum digunakan adalah or, not, and solve. Selanjutnya, tipe data bentukan composite data type. Tipe data yang dibentuk dari tipe dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer.
jenis data bentukan dan tujuannya. Jenisnya yaitu berupa array, string, record, union, struct, dan lain-lain. Sedangkan tujuannya, satu, mempermudah proses pemrograman, kedua, mempermudah dalam penambahan variabel, ketiga, mempermudah pengelompokan data sehingga lebih teratur. Ya. C. Tipe data abstrak. Pengertian tipe data abstrak ada tiga, yaitu pertama, bentuk model matematika maksudnya model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkannya dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Sedangkan programmer maksudnya yaitu tipe data abstrak, tipe data yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Selanjutnya, umum. Secara definisi umum tentang tipe data abstrak dapat dipahami bahwa tipe data abstrak adalah struktur data yang mengandung operasi-operasi atau aturan-aturan tertentu. Contoh tipe data abstrak. Yang pertama, stack, queue, list, tree, graph, dan lain-lain. Konstanta dan variabel adalah suatu pengenal identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Berbeda dengan konstanta ya, yang nilainya tidak bisa diubah atau selalu tetap selang eksekusi berlangsung. Sedangkan nilai dari suatu variabel dapat berubah sesuai kebutuhan. Jadi konstanta dan variabel merupakan tempat di memori komputer untuk menyimpan data berupa nilai dengan tipe data tertentu. Konstanta dan variabel harus diberi nama sebagai identifikasi. Selanjutnya, array adalah suatu alokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan berurutan yang digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen. Keunggulan array. 1. Pengaksesan acak. Maksudnya array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diakses secara langsung tanpa melalui elemen-elemen lain. Kedua, mudah menelusuri. Maksudnya, jika telah berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu atau elemen penerus. Kelemahan array ada dua. Yang pertama, fleksibilitas rendah. Maksudnya, array mempunyai fleksibilitas rendah karena array mempunyai batasan harus bertipe homogen. Yang kedua, bahasa pemrograman. Maksudnya, kebanyakan bahasa pemrograman yang mengimplementasikan array dengan ukuran statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Nah, ini contoh ilustrasi array ya. Yang pertama bentuk 3 dimensi, kedua 2 dimensi. Stack atau tumpukan adalah struktur data dinamis yang mengikuti prinsip last in first out atau LIFO. Artinya item yang terakhir disertakan dalam stack menjadi item pertama yang dihilangkan dari stack. Sifat-sifat stack. Yang pertama, struktur data dinamis. Kedua, tidak memiliki ukuran tetap. Ketiga, tidak menggunakan kapasitas memori tetap. Keempat, ukuran stack berubah dengan tiap operasi push dan pop. Ini ilustrasi dari stack ya. Itu push berarti kayak seperti kotak baru, sedangkan pop itu kotak yang akan keluar.
Selanjutnya queue atau antrian. Queue adalah struktur data yang mengikuti pola first in first out atau FIFO. Artinya elemen pertama yang ditambahkan ke dalam queue akan menjadi elemen pertama yang akan dihapus. Fungsi-fungsi yang didukung queue. Yang pertama, enqueue. Fungsi ini akan menambah elemen ke sisi belakang queue hanya jika queue dalam keadaan tidak penuh. Kedua, dequeue. Fungsi ini akan menghapus elemen dari sisi depan queue hanya jika queue tidak kosong atau empty. Ini ilustrasi queue ya, itu back berarti enqueue, sedangkan from maksudnya dequeue ya. Selanjutnya tree. Tree merupakan struktur data yang memiliki pola percabangan menyerupai sebuah pohon yang terdiri dari serangkaian node atau simpul yang saling berhubungan. Sehingga tree bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul atau node dengan elemen khusus yang disebut root atau akar. Alasan menggunakan struktur data tree: yang pertama, menyimpan informasi yang mempunyai struktur data bentuk pohon atau tree. Kedua, struktur data tree berada pada level menengah untuk mempropresan akses atau short. Ketiga, struktur data tree berada level menengah untuk proses insert dan hapus elemen. Yang keempat, sama seperti linked list dan tidak seperti array, struktur data pohon tidak perlu mengalokasikan ukuran maksimal elemen karena setiap node dihubungkan menggunakan pointer. Berikut ilustrasi dari tree ya, yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Selanjutnya, graph. Graph merupakan representasi gambar dari set objek yang saling terhubungkan. Sedangkan dalam bidang matematika dan ilmu komputer, graph adalah struktur yang menggambarkan relasi antar objek dari sebuah koleksi objek. Jika struktur linear, misalnya array, memungkinkan pendefinisian keterhubungan sekuensial antara identitas data. Struktur data tree memungkinkan pendefinisian keterhubungan hierarkis. Maka struktur graph memungkinkan pendefinisian keterhubungan tak terbatas antara entitas data. Graph dibagi beberapa jenis, yaitu yang pertama, graph tidak berarah. Maksudnya graph yang tepinya tidak memiliki arah. Kedua, graph berarah, graph yang tepinya memiliki arah. Ketiga, graph berbobot, graph yang tepinya memiliki bobot. Berikut ilustrasi graph. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ketika si A berada di 1 ingin ke 6 bisa melalui jalur 1, 2, 3, 6 atau jalur lain yaitu 1, 5, 4, 6 ya. Mungkin itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk next session yaitu studi kasus permasalahan sederhana, yang mungkin kita akan membahas satu persatu yang dari queue, tree, stack, array dan lain-lainnya. Tugas mandiri. Yang pertama, like videonya. Kedua, ketik komentar kalian dengan menyebutkan jenis flowchart ada berapa bagian. Terakhir, jangan lupa kasih nama dan kelas. Itu saja ya untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, tapi jangan lupa di like, share, subscribe ya. Sekian.
Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.